Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Orang yang melakukan dosa baik sengaja maupun tidak disengaja, dianjurkan untuk segera memohon ampun. Karena manusia yang terbaik itu bukan yang tidak mempunyai dosa, tapi manusia yang terbaik itu, yang mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Cara memohon ampun dan bertaubat kepada Allah yang paling mudah adalah dengan beristighfar. Bacaan istighfar memang ada banyak, salah satunya adalah Sayyidul Istighfar. Untuk membahas tentang apa itu Sayyidul Istighfar, keutamaan Sayyidul Istighfar, dan bagaimana lafal atau bacaan dari Sayyidul Istighfar itu, simak video ini sampai selesai agar paham dan mengerti tentang kedahsyatan Sayyidul Istighfar. Bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Agar channel ini bisa berkembang dan berbagi ilmu terus. Bertaubat sebaiknya dilakukan setiap hari dengan membaca kalimat istighfar. Perintah bertaubat ini tercantum dalam firman-Nya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3537. Di hadis yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Al-Aghor Al-Muzani yang merupakan sahabat Nabi berkata, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah lafal istighfar yang paling utama dari sekian banyak bentuk susunan lafal istighfar. Bacaan ini berisi kalimat-kalimat pengakuan dosa dan permohonan ampun. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam buku Fikih Doa dan Zikir Jilid 2 mengemukakan bahwa Sayyidul Istighfar merupakan bacaan istighfar paling agung dan utama. Sayyidul Istighfar mengungguli lafal istighfar lain dari segi keutamaan hingga tingkatannya. Dijelaskan, lafal istighfar ini disifati Sayyid atau penghulu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya merangkum makna taubat dan menghinakan diri di hadapan Allah. Sehingga bacaan Sayyidul Istighfar mengandung pengharusan atas pengampunan dosa-dosa. Imam At-Tibi rahimahullah berkata, karena Sayyidul Istighfar mengandung makna-makna taubat secara menyeluruh, maka dipakailah istilah Sayyid, yang pada asalnya Sayyid itu artinya induk atau pimpinan yang dituju dalam semua keperluan dan semua urusan kembali kepadanya. Dengan mengamalkan bacaan ini setiap saat, seorang muslim tandanya sedang membentengi diri supaya tidak terjerumus ke perbuatan-perbuatan maksiat. Allah akan melindungi hambanya yang menjaga diri dengan baik dari siksanya. Pasalnya siksa Allah diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak pernah meminta ampun kepadanya. Setiap muslim pasti menginginkan masuk ke dalam surga dan berusaha untuk meraihnya, baik dengan menjalankan ibadah yang wajib dan menjauhi semua larangannya serta mencari dan melakukan amalan-amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Bila Anda salah satu orang yang mencari-cari amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, tentu akan mengamalkan Sayyidul Istighfar ini. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Keutamaan dari membaca Sayyidul Istighfar adalah mendapatkan balasan masuk surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Muttafaqun alaih. Hadis lain dari Syaddad bin Aus
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, lalu ia meninggal malam itu, niscaya ia termasuk penghuni surga. Demikian juga berlaku bagi mereka yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, lalu wafat di hari itu juga, niscaya ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Namun di hadis yang lain, dikatakan bagi yang membacanya akan mati husnul khotimah. Keutamaan lain membaca Sayyidul Istighfar, bila dibaca setiap hari yaitu, dapat memperlancar rezeki, dilindungi dari siksa Allah, dan menenangkan hati. Bacaan Sayyidul Istighfar. Berikut lafal Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, kholaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa waqdika mastatoktu, a'udzubika min syarri ma sonaktu, abu'u laka binikmatika alaya. Wa abu'u bizambi, fakfirli, fa innahu la yakfirus zunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada ilah selain Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku akan setia pada janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Ku akui segala nikmat-Mu atasku dan aku akui segala dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tadi tentang pengertian, keutamaan serta lafal atau bacaan dari Sayyidul Istighfar. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengistiqomahkannya sampai malaikat maut menjemput kita dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga dengan rahmat dan ridho darinya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.